semuanya, selamat datang di presentasi mengenai etika keilmuan dan kedudukannya dalam filsafat. Kami dari kelompok 2, Aulia Alsani Izzati, Davina Aurelia, Irene Melania Siki, dan Jauharul Hakim Eryeza. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi peran penting etika dalam dunia ilmu pengetahuan dan bagaimana etika membimbing kita dalam tindakan yang Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 pokok utama, mulai dari etika dalam filsafat yang membahas tentang paduan moral yang menilai prinsip-prinsip dasar, kemudian ada kode etik tentang standar perilaku dalam berbagai profesi, dan ada konsep dan jabaran etika di sini tentang konsep-konsep kunci dalam etika dan penerapannya, dan terakhir, korelasi dalam kehidupan akademik, maka kita akan paham pentingnya etika dalam membentuk sikap akademik yang bertanggung jawab dan aplikasinya dalam penelitian dan pembelajaran. Sekarang kita akan melihat bagaimana etika ditempatkan dalam filsafat. Selamat menyimak. Etika dan moral sering dianggap sama karena mendiskusikan tentang nilai, perilaku, dan tanggung jawab manusia. Tetapi sebenarnya memiliki perbedaan penting. Jika berasal dari katanya, etika itu kan berasal dari ethos, yang berarti kebiasaan dan merupakan kajian yang mengatur prinsip perilaku yang benar atau salah. Sedangkan moral itu dari mores atau adat yang lebih terkait dengan keyakinan pribadi tentang apa yang benar atau salah. Bagaimana perbedaannya kita lanjut di slide selanjutnya ya. Teman-teman bisa melihat mulai dari definisi, lingkup, asal, dan aplikasi, ternyata etika dan moral jauh berbeda. Jadi, jika disimpulkan, etika itu bersifat lebih luas, teman-teman, mencakup aturan sosial dan profesional, sedangkan moral itu lebih subjektif dan bervariasi sesuai individu. Sehingga etika itu sumbernya dari eksternal yang berbentuk dari norma dan hukum, maka moral itu berakarnya dari hati nurani dan pengalaman. Nah, memahami perbedaan antara etika dan moral itu akan membantu kita mengidentifikasi kapan menerapkan prinsip moral pribadi dan kapan mempertimbangkan justifikasi etis dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam keputusan pribadi maupun dalam keputusan profesi. Sekarang kita masuk ke subbahasan 2, hubungannya dengan filsafat. Tentu filsafat merupakan pilar yang membahas terkaitan dengan epistemologinya, ontologi, dan aksiologinya. Nah, 3 pilar filsafat ini akan mendukung kajian etika dengan menawarkan perspektif tentang eksistensi di ontologinya, terkaitan dengan kebenarannya di epistemologinya, dan manfaat pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat dari nilai aksiologinya. Maka jika dibuat sebuah garis terkaitan dengan etika dalam pendidikan, maka etika ini menjadi landasan tanggung jawab dalam proses pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan, sehingga menggabungkan teori dengan aplikasi nyata itu menjadi pengambilan keputusan etis di lapangan. Kita lanjut ke teori umum etika di subbahasan 3. Nah, etika itu bidangnya luas, sehingga mencakup berbagai teori. Dengan masing-masing teori itu punya prinsip dan aplikasinya sendiri. Pada pembahasan ini, kita fokus pada 3 teori umum yang digunakan, yaitu deontologi. Nah, deontologi itu bagaimana? Deontologi itu fokusnya pada kewajiban dan aturan. Maka, tindakan yang dianggap benar jika sesuai dengan prinsip-prinsip universal. Nah, sedangkan utilitarianisme itu berfokusnya pada konsekuensi, maka pada mengutamakan manfaat terbesarnya bagaimana, begitu. Dan terakhir, etika kebajikan, ini maka fokus utamanya pada karakter dan kebiasaan baik, maka mendorong perilaku moral melalui pengembangan kebiasaan dan niat baik. Nah, teman-teman melihat framework etika ini telah menggabungkan teori-teori utama yang tadi kita bahas sebelumnya. Dengan deontologi itu fokusnya pada aturan, maka dia akan mematuhi hukum, kode etik, dan kejujuran. Jika utilitarianisme itu fokusnya pada manfaat terbesar, maka bagaimana sumber eksternal yang ada di hukum dan norma yang berlaku itu bisa menjadi kebijakan untuk kepentingan bersama. Nah, yang terakhir, karena etika kebijakan itu fokusnya pada karakter, maka ini akan menunjukkan kebiasaan baik, contohnya seperti moral integritasnya seperti apa, kejujuran dan empatinya. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan kode etik. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat disintesiskan bahwa definisi dari kode etik merupakan seperangkat prinsip, nilai,
dan pedoman yang ditetapkan untuk membimbing serta membatasi perilaku anggota dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik berfungsi sebagai jaminan dasar minimal kepada masyarakat bahwa seorang profesional akan memberikan layanan yang setidaknya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan dan juga dapat diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak independen. Berikutnya adalah contoh kode etik dalam keilmuan. Dalam keilmuan, kode etik itu diterapkan bagi pendidik, peserta didik, dan juga peneliti. Kode etik bagi pendidik itu sendiri mencakup bagaimana seorang pendidik itu diharapkan mengajar dalam bidang kompetensi yang telah diverifikasi. Hal ini memastikan bahwa pendidikan itu berkualitas dan juga menjaga standarnya. Kemudian juga bagaimana seorang pendidik itu diharapkan untuk dapat memperhatikan perkembangan peserta didiknya secara menyeluruh, tidak hanya dari segi pengetahuan saja, namun juga dari segi moral dan juga etikanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendidik itu dapat menunjukkan kompetensinya secara teratur. Dalam hal ini adalah berkaitan bagaimana pendidik itu dapat mengikuti perkembangan terkini di bidang pendidikan dengan menerbitkan jurnal ataupun berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan seperti seminar. Kemudian adalah kode etik bagi peserta didik, di mana peserta didik itu diharapkan dapat mematuhi prinsip-prinsip integritas dalam akademik, yang termasuk adalah kejujuran dalam akademik, kemudian menghindari plagiarisme, dan menghormati hak kekayaan intelektual dari orang lain. Selain dari kode etik yang harus diterapkan kepada peserta didik, salah satu contohnya adalah bagaimana kompetensi yang harus dicapai oleh siswa itu juga termasuk dalam kode etik dalam bidang keilmuan bagi peserta didik, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan awal, motivasi, dan faktor lingkungannya. Yang selanjutnya adalah kode etik bagi peneliti, di mana dalam keilmuan, peneliti diharapkan dapat menghargai harkat dan martabat subjek penelitiannya, serta bertanggung jawab dalam melaporkan hasil penelitian mereka secara akurat dan jujur. Hal ini untuk memastikan bahwa pendidikan itu dapat kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana peran kode etik untuk menjaga standar dari keilmuan. Tentu saja terdapat 6 poin ataupun cara yang dapat dilakukan dari kode etik untuk dapat menjaga standar dari keilmuan, termasuk menetapkan norma dan standar, mendorong tanggung jawab profesional, melindungi subjek penelitian, pengawasan dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, peran kode etik adalah sebagai fondasi yang mendukung praktik keilmuan yang baik, dengan memastikan bahwa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan cara etis dan bertanggung jawab. Kode etik juga berperan untuk membantu menjunjung tinggi kepercayaan dari publik terhadap komunitas ilmiah, dengan memastikan bahwa para profesional itu kompeten, akuntabel, dan berkomitmen untuk melayani kepentingan publik. Bagian yang ketiga, konsep dan penjabaran. Konsep etika keilmuan. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan yaitu dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yakni yang baik dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuan seseorang, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Selanjutnya, penjabaran etika keilmuan. Prinsip etika yang harus diterapkan atau yang harus dijabarkan oleh seorang ilmuwan dalam penelitian ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kejujuran. Kejujuran yang dimaksud adalah jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, serta publikasi hasil penelitian. Selain itu, jujur pada kekurangan atau kegagalan pada penggunaan metode penelitian yang digunakan. Prinsip yang kedua, objektivitas, yakni upayakan minimalisasi kesalahan dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi, serta pengaruh pemberi dana atau sponsor penelitian. Prinsip yang ketiga, integritas, yakni menepati janji, melakukan penelitian dengan tulus, serta selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Prinsip yang keempat adalah ketelitian, yakni berlaku teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian. Kemudian secara teratur catat pekerjaan yang penting dikerjakan. Misalkan,
kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan. Prinsip yang kelima yaitu keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud adalah secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian. Prinsip yang keenam, penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual, yakni memperhatikan paten, copyright, dan bentuk hak intelektual lainnya. Jangan menggunakan data, metode, atau hasil yang belum dipublikasikan tanpa izin penelitinya. Kemudian menuliskan semua narasumber yang memberikan kontribusi pada riset. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan responden, yakni bila penelitian menyangkut data pribadi, kesehatan, catatan kriminal, atau data lain yang oleh responden dianggap sebagai rahasia, maka peneliti harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Kemudian yang kedelapan, publikasi yang terpercaya. Hindari mempublikasikan penelitian yang sama berulang-ulang ke berbagai media, dalam hal ini ke jurnal. Prinsip yang kesembilan, pembinaan yang konstruktif, yakni membantu membimbing, memberikan arahan, dan masukan bagi mahasiswa atau peneliti pemula. Perkenankan mereka untuk mengembangkan ide menjadi penelitian yang berkualitas. Yang ke-10, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Hargai dan perlakukan rekan penelitian dengan semestinya. Bila penelitian dilakukan oleh suatu tim akan dipublikasikan, maka peneliti dengan kontribusi terbesar ditetapkan sebagai penulis pertama, sedangkan yang lain menjadi penulis kedua, dan seterusnya. Yang ke-11, tanggung jawab sosial. Upayakan penelitian berguna demi kepentingan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, mudahkan kehidupan, dan meringankan beban hidup masyarakat. Yang ke-12, tidak diskriminasi. Hindari melakukan perbedaan perlakuan pada rekan kerja atau mahasiswa karena alasan gender, ras, suku, dan faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah. Yang ke-13, kompetensi. Tingkatkan kemampuan dan keahlian meneliti melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Secara bertahap, tingkatkan kompetensi sampai taraf pakar. Prinsip selanjutnya yang ke-14 yakni legalitas. Pahami dan patuhilah peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang ke-15, rancangan pengujian yang baik. Seandainya melakukan perancangan penelitian dengan hewan sebagai percobaan, maka percobaan harus dirancang sebaik mungkin, tidak dengan gegabah melakukan sembarangan perlakuan pada hewan percobaan. Dan yang terakhir, yang ke-16, mengutamakan keselamatan manusia. Bila harus menggunakan manusia untuk menguji penelitian, maka penelitian harus dirancang dengan teliti, efek negatif harus diminimalkan, manfaat dimaksimalkan, hormati harkat kemanusiaan, privasi dan hak objek penelitian tersebut. Kemudian siapkan pencegahan dan pengobatan bila sampel menderita efek negatif dari penelitian yang dilakukan. Beberapa pelanggaran etika dalam penelitian yakni fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Fabrikasi merupakan suatu tindakan kecurangan dalam penelitian di mana peneliti mengarang data, hasil analisis atau informasi yang disajikan dalam penelitiannya. Sedangkan falsifikasi merupakan suatu tindakan kecurangan dalam penelitian di mana peneliti mengubah atau mengaburkan data atau hasil analisis yang disajikan dalam penelitiannya. Kemudian, plagiarisme merupakan suatu tindakan kecurangan dalam penelitian di mana peneliti melakukan penjeblakan atau pengambilan karya, tulisan, pendapat,
pemikiran, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karya tulisan, pendapat, dan pemikirannya sendiri. Karya tulis ilmiah membantu manusia untuk secara kritis dan analitis mempertimbangkan nilai-nilai etika dan normatif yang dapat dialami dalam kehidupan seseorang. Etika teknologi informasi yang paling banyak dikenal dan dipelajari dalam penulisan akademik adalah etika yang berkaitan dengan etika komputer. Berikut ini beberapa etika dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, hak privasi. Privasi merupakan hak individu atas kebebasan. Publikasi berbagai jenis artikel ilmiah tentang kerahasiaan dalam etika komputer di berbagai portal penerbitan berfungsi untuk mengingatkan masyarakat bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, data rahasia juga akan semakin terbuka. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mengkategorikan data apa dan kepada siapa harus disediakan agar tidak disalahgunakan. Hak yang kedua yakni hak mendapat keakuratan. Informasi yang diperoleh harus akurat karena dari sumber informasi sampai kepada penerima informasi dapat terjadi banyak gangguan yang mengubah atau merusak informasi tersebut. Informasi yang terlambat sampai ke penerima, informasi yang sudah usang tidak akan valid lagi karena informasi merupakan acuan dalam proses pengambilan keputusan. Jika terlambat pengambilan keputusan, maka dapat berakibat fatal bagi seseorang maupun organisasi. Keakuratan informasi merupakan elemen penting dari sebuah sistem informasi. Ketidakakuratan informasi dapat mengkhawatirkan, merugikan, bahkan membahayakan. Bagian yang ketiga yakni hak kepemilikan. Hak milik yang dimaksud adalah hak atas kekayaan intelektual. Banyak fitur yang disediakan oleh internet dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti peretasan program komputer, penjualan program secara ilegal, dan unduhan ilegal. Oleh karena itu, terdapat Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk melindungi hak pencipta untuk mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari suatu ciptaan. Perlindungan yang dimiliki seseorang pengarang adalah perlindungan terhadap plagiarisme atau penjeblakan orang lain. Yang keempat, hak mendapatkan akses. Yang dimaksud adalah hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengakses informasi menjadi hambatan dalam memperoleh atau mengakses informasi. Masalah akses informasi berfokus pada penyediaan akses ke semua orang. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi penghambat akses informasi bagi kelompok masyarakat tertentu, melainkan mendorong aksesibilitas bagi semua pihak. Baik, yang selanjutnya ialah korelasi dalam kehidupan akademik dan implementasinya. Yang pertama ialah kejujuran akademik. Nah, kejujuran akademik yang pertama ialah hindari plagiarisme dan kecurangan akademik. Contohnya itu adalah seperti akademisi yang menggunakan teori atau data orang lain dalam karyanya, itu harus mencantumkan referensi yang benar, memastikan bahwa sumber yang digunakannya semua diakui dan dijelaskan dengan baik. Selanjutnya ialah komitmen terhadap kebenaran dan kejujuran. Jadi di sini contohnya adalah dalam penulisan laporan atau publikasi ilmiah, data yang ditemukan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hipotesis harus disajikan dengan lengkap, sehingga diterapkan pada proses peer review, di mana kejujuran dalam menilai hasil penelitian lain menjadi kunci untuk menjaga integritas penelitian. Selain kejujuran akademik, ada juga berperan untuk bermasyarakat. Nah, yang pertama ialah tanggung jawab terhadap kesejahteraan partisipan.
Contoh praktiknya ialah peneliti sosial yang melakukan survei atau wawancara dengan partisipan manusia. Jadi itu harus memastikan bahwa partisipan itu memahami tujuan penelitian yang dilakukan pada mereka dan memberikan persetujuan yang sadar untuk berpartisipasi. Jadi tidak ada tanpa izin untuk mengambil datanya. Selanjutnya ialah penggunaan ilmu untuk kesejahteraan sosial dan ekologis. Jadi penelitian yang dilakukan itu untuk kesejahteraan sosial dan ekologis, tidak hanya untuk keuntungan sementara untuk sendiri. Contoh praktiknya yang pastinya adalah dalam penelitian di bidang bioteknologi seperti modifikasi genetik, ilmuwan itu harus mempertimbangkan efek jangka terhadap lingkungan dan ekosistem sebelum menerapkan teknologi baru. Lalu memiliki tanggung jawab sosial dan moral dalam kehidupan akademik. Contoh praktiknya ialah seorang peneliti di bidang ilmu sosial mungkin terlibat dalam proyek-proyek yang berupaya mengatasi konflik sosial atau ketidaksetaraan ekonomi. Ini mencangkup penelitian yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah atau organisasi terkait. Lanjutnya ialah konsistensi dan keberlanjutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi contohnya itu misalnya dalam ilmu kedokteran. Jadi penelitian tentang obat atau metode pengobatan harus terus dikembangkan dan dievaluasi untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengobatannya. Jadi setiap perkembangan ilmu pengetahuan membutuhkan evaluasi etis yang selalu konsisten. Yang terakhir ialah kepatuhan pada aturan. Jadi di sini tuh seorang peneliti atau mahasiswa di sini konteksnya harus mematuhi aturan dan kebijakan institusi. Nah, paling kecilnya ialah mengikuti jadwal kuliah dan ujian. Jadi itu mahasiswa tuh harus menghadiri kuliah tepat waktu dan mengikuti ujian sesuai jadwal. Jika berhalangan, mereka harus melaporkan kepada dosen ataupun bahkan bagian akademik sebelum kelas ataupun ujian itu dimulai. Selanjutnya ialah mematuhi etika penulisan akademik. Dalam mengerjakan tugas, makalah, skripsi, mahasiswa itu memastikan semua kutipan dan referensi itu ditulis secara benar dan tidak adanya plagiarisme atau menghindari plagiarisme. Selanjutnya ialah menghormati prosedur administrasi, yaitu melengkapi semua persyaratan administrasi akademik seperti registrasi ulang, pengumpulan tugas sesuai dengan tenggat yang telah diterapkan atau ditetapkan.